Halo, salam sepak bola dalam dan luar negeri. Ini review pertama saya. Saya fans Liverpool, Liverpoolian, dan istri saya fans Manchester United. Sayang dia salah kiblat. Oke, kita ngebahas pertandingan nanti malam. Ada dua pertandingan, nggak satu pertandingan. Yang pertama adalah pertandingan Liverpool versus West Ham. Dan yang kedua nanti buat besok malamnya pertandingan Manchester City lawan Manchester United. Kita bahas Liverpool dulu. Kalau menurut gue West Ham cukup bakal nyulitin. Gue gak akan bahas-bahas line up dan lain-lainnya. Tapi gue sebagai fans Liverpool gue akan coba kasih kira-kira pemain mana sih nih key playernya West Ham yang harus diwaspadain, dan dari mana sih biasanya West Ham itu bisa cetak gol gitu ya. Yang pertama dari belakang yaitu Dawson. Kalau menurut gua West Ham itu set piece-nya, corner kick-nya sangat nyusahin. Ingat waktu gol juga waktu di London itu bahaya juga, dan cetak golnya juga sebenarnya ada berbau-bau pelanggaran tapi disahkannya oleh wasit. Jadi Dawson itu perlu diperhatikan, bola-bola set piece West Ham. Terus back kirinya West Ham, Cresswell, crossingnya luar biasa juga, bagus juga. Thomas Soucek juga perlu diwaspadain. Terus Jarrod Bowen dan juga Michael Antonio. Buat gua itu harus diwaspadain. Dan jangan luput juga kalau ini misalnya jadi starting line up nih di West Ham nanti malam, Pablo Fornals yang gemar banget nyetak gol. Pablo Fornals tuh buat gue jadi kan kadang-kadang ada ya satu tim itu pemain yang hobinya tuh nyetak gol ke klub itu terus gitu. Contoh dulu Luis Suarez. Nah, Luis Suarez itu suka banget tuh waktu dia nyetak gol ke gawang Norwich. Ke gawang Norwich kan. Hobi banget tuh dia tuh. Luis Suarez nyetak ke gawang Norwich. Terus ada lagi misalnya Benteke zaman dulu waktu di Aston Villa nyetak golnya suka banget nyetak gol ke gawang Liverpool, makanya dibeli sama Liverpool gitu kan. Terusnya ya gitu, jadi Pablo Fornals tuh pemain yang sering juga nyetak gol buat West Ham ke gawang Liverpool gitu. Nah, terus kalau untuk dari Liverpool sendiri, euforia juara ini sebenarnya jadi momentum nih guys. Kalau buat gue sebagai pendukung The Reds gitu ya, jadi momentum banget nih buat kita dapetin 4 gelar gitu. Nah, kalau gue liatnya justru gue menyorotinya Liverpool ini tahun ini tuh sebenarnya dari tahun-tahun lalu ya, nyawanya sebenarnya adanya selain di Mane, Salah dan Van Dijk, atau di Trent atau di Robertson ya udah pasti tuh jadi Trent sama Robertson tuh udah pasti jadi playmakernya lah. Kalau orang-orang playmaker kan adanya di tengah ya, kayak Coutinho misalnya, kayak dulu tuh kayak siapa, kayak Bruno Fernandesnya MU gitu ya. Tapi kalau Liverpool tuh sebenarnya playmaker itu adanya Robertson sama di Trent Alexander-Arnold gitu. Tapi sebenarnya poin pentingnya gue lagi sekarang, sebenarnya midfieldnya Liverpool itu gue tuh justru lebih happy kalau Fabinho dan Henderson main. Apalagi Henderson. Buat gue tuh semakin tua nih skipper kita nih, kapten kita, semakin tua itu dia semakin lebih tenang, nunjukin permainannya tuh juga lebih kalem gitu ya. Passing-passingnya juga sama, unpredict juga. Lihat deh waktu golnya kemarin tuh, golnya Luis Diaz ke gawang ke gawang Norwich, itu kan true pass-nya Henderson kan memang which is good lah, sama kayak Gerrard lah. Seenggaknya dia ada sedikit kayak Gerrard-Gerrardnya lah gitu. Terus sama fighting spiritnya Henderson buat gue tuh luar biasa gitu. Terus strikernya kita memang ada Jota, tapi feeling gue sih yang dimainin tetap 3 ya. Front 3 juga tetap Mane, Salah sama Luis Diaz kalau menurut gue. Tapi bisa juga Mane, Salah sama Jota gitu. Kalau Jota sebenarnya lebih kepada poacher ya. Sebenarnya kalau Firmino itu beda. Firmino tuh mainnya lebih advance forward menurut gua. Jadi dia lebih ke tengah cari bola terus dia ngumpan-ngumpan. Ya itulah kelebihan dari Firmino kalau menurut gua. Nah, sebenarnya tipikalnya mirip kayak Harry Kane juga. Nah, that's why kenapa dulu waktu ada isunya Harry Kane mau ke Liverpool, gue happy sih sebenarnya gitu. Karena Harry Kane itu tipikalnya striker murni, tapi nggak sebilang striker murni. Karena dia juga coba lihat permainan Harry Kane sekarang tuh, dia kebanyakan mundur, jemput bola, dia juga bisa passing bola, dia juga bisa bisa juga kasih umpan-umpan. Harry Kane
otaknya Tottenham juga sebenarnya Harry Kane gitu. Jadi kita nggak ngomongin Tottenham ya, tapi buat gue Harry Kane bagus lah kalau misalnya dia ke Liverpool gitu ya, cocok menurut gue gitu. Nah, terus kalau menurut gue sih itu kalau diwaspadain nanti malam pemainnya dari pemain-pemain West Ham, terus bola-bola set piece-nya West Ham juga berbahaya. Joel Matip katanya nggak main, jadi buat gue kemungkinan Konate yang akan bermain dengan Van Dijk gitu ya. Nah, Konate ini sebenarnya kalau dari body balance-nya nih dia udah oke. Tapi menurut gua yang harus ditambah sama Konate adalah speed-nya, guys. Nah, speed-nya tuh masih belum kayak Van Dijk gitu. Jadi dia masih perlu improve lagi lah kalau buat dari segi speed. Kalau Van Dijk tuh speed sama reading the game-nya asik, keren banget bahasa gue ya. Reading game, man, asik. Reading game Van Dijk tuh emang udah keren banget gitu. Dia tahu pemain ini apa namanya penyerang ini tuh mau buat apa. Nah, dia udah reading game seperti itu. Tapi kalau Konate, dia mesti banyak belajar dan speed harus ditambah. Jadi kalau dari gua prediksinya nanti malam akan menjadi pertandingan yang cukup sulit buat Liverpool. Tapi sebagai pendukung Liverpool dan memang harus bisa kasih pressure ke City sama MU buat besoknya. MU nggak penting lah ya, karena City lah buat ke City supaya sama MU soalnya beda poinnya udah 13-15 poin, guys. Jadi buat gua nggak penting gitu. Lebih malahannya 20 poin kali ya. Gimana pendukung MU? Bener ya 20 poin ya? Mudah-mudahan istri gue nonton, guys. Jadi sama adek gue sama istri gue itu Mancunian. Sedih gue. Sama sohib gue namanya Soleh Suhada juga, sama MU juga. Terus nonton juga ya, bro. Jadi buat gue sih buat kita kasih pressure ke City sih buat gue gitu. Jadi ini penting banget buat kita kasih pressure sih, penting banget buat menang nanti malam. Skornya buat gue 3-1. Mungkin harusnya Liverpool harus bisa nyetak gol duluan. Atau enggak, karena kita bukan kayak lawan Norwich ya. West Ham itu kalau udah nyetak gol duluan, biasanya tuh memang agak susah nih gitu loh. Kalau kayak Norwich kan mereka masih bisa inilah. Tapi buat gue mungkin kita udah unggul 2-0, 2-1 jadi 3-1. Prediksi gue nyetak gol. Yang nyetak gol dari Liverpool, Muhammad Salah. Terusnya menurut gue Muhammad Salah, Mane, itulah antara Mane sama Salah yang akan nyetak 2 gol sih. Gitu aja kalau menurut gue, guys. Kalau Jota dimainin, Jota juga nyetak gol. Gitu. Terus kalau untuk West Ham-nya, West Ham pasti akan golnya itu kalau nggak dari free kick, kalau nggak dari set piece heading. Itu sih menurut gue. Kalau itu harus bisa diwaspadain tuh sama Liverpool gitu. Jadi prediksi skor 3-1 buat Liverpool. Oke, kita lanjut sekarang ke, sebenarnya gue males sih bahas ini, tapi ini ya kita kasih kisi-kisi aja ya. Manchester City lawan Manchester United, derby nih, guys. Kalau derby itu harusnya kan kalau misalnya peringkatnya tuh 1-2 gitu ya, beda tipisnya. Tapi ini buat gue sih bukan derby, bukan big match ya. Karena MU kan mediocre sekarang gitu ya. Udah susah dapet piala gitu ya, guys. Udah gitu katanya pelatihnya Ralf Rangnick adalah guru-gurunya Klopp, guru-gurunya Tuchel, sama guru-gurunya Nagelsmann. Tapi ternyata yuk gitu biasa aja ternyata ya pelatihnya ya. Udah tua gak cocok, guys, gitu. Kalau kata kaum millennials tuh, lo udah gak kepake di zaman gue gitu ya. Cari pelatih kok yang tua, yang old school. Harus pakai ini baru dong. Aduh, aneh aja MU. Tapi gue akan dukung MU buat menang. Jadi kalau misalnya Liverpool menang lawan West Ham, besoknya gue begadang. Jarin, gue gak tidur. Ntar sama bini gue sama istri gue, ntar gue nonton Liverpool City lawan United. Gue nonton istri gitu. Terus nonton istri gue lawan United. Nah, lu belibet kan lu. Gue begadang sama istri gue. Kalau misalnya nanti malam, besok malam United bisa menang lawan City dan Liverpool menang lawan West Ham, gue akan beli jersey MU yang KW Thailand. Gitu, guys. Jadi kalau buat gue prediksinya harus, kalau misalnya rasional sih udah pasti kayaknya MU kalah ya. Tapi gue sih feeling gue kemungkinan besar kalau Ronaldo main, terus kalau Pogba-nya ada, kalau back-nya bukan Harry Maguire, gak mungkin Harry Maguire masih main lagi. Gue yakin bisa nahan seri 2-2. Prediksi gue MU bisa menahan imbang City 2-2. Oke, guys, ini preview pertama gue kali ini.
Nantikan lagi review gue selanjutnya. Pokoknya gue akan selalu mereview tim kesayangan gue doang, gitu ya. Jadi gue punya 2 tim kesayangan guys. Yang pertama adalah Liverpool, dan yang kedua adalah Parma guys. Parma tuh gue udah sejak SD, gitu. Tapi Parma nanti kita bahas aja kalau Parmanya udah ke Serie A. Kayak gitu ya. Tapi sebenarnya gue dukung Parma juga sejak di Serie D, naik lagi ya, bagus banget. Sedikit lah, buat gue sih pelatihnya nih, Parma tuh kalau gue nonton Parma ya, di Mola TV ataupun di mana, Parma tuh permainannya aneh buat gue gitu loh. Gol-golnya juga gol-gol ya, gol-gol nggak ada setup gitu loh, gitu-gitu aja gitu. Nggak temu permainan tuh seperti apa, nggak ketemu gue gitu. Crossing ini bola-bola aneh gol gitu, terupas bola-bola aneh gol, nggak ada build setup permainan tuh nggak ada buat gue gitu kalau Parma. Sepertinya kenapa sih harus pakai pelatihnya Iacchini lagi gitu ya? Kalau menurut gue tuh ada pelatih nganggur tuh kayak Ranieri. Kenapa nggak coba Ranieri lagi gitu ya? Terus ataupun Bilic. Bilic kan rock banget ya pelatihnya gitu. Yuk, bener kan? Kan gitu buat gue. Parma. Mumpung katanya Parma sekarang kaya kan gitu kan. Tapi gimana pun juga gue cinta Parma. Sampai kapanpun Parma juga jadi klub idola gue dari kecil. Dari zaman dulu Gianluigi Buffon, Enrico Chiesa, Sebastian Veron, Alan Bogossian zaman dulu. Dan sampai sekarang gue suka sama striker kita namanya Benedizek, itu striker muda juga. Kalau lu suka main Football Manager, itu suka gue beli sih. Gitu, Benedizek. Walaupun lama, setahun berapa tuh dia baru progress gitu. Oke guys, thank you sekali lagi udah nonton video ini. Kita jumpa lagi nanti di prediksinya Liverpool lawan Inter Milan. Sehat-sehat guys. Jaga prokes juga semuanya, karena saat itu mahal. Panjang umur semuanya. Kita jumpa lagi nanti di Ngobrol Bola bersama Kang Ziko. Bye.